Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya nih atas support dan juga doanya Sobat Maya. Doanya bener-bener banyak banget ya, sampai saya tuh bener-bener terharu banget. Padahal saya bukanlah siapa-siapa, tapi banyak banget Sobat Maya yang care terhadap kondisi saya. Puji Tuhan sekarang kondisi saya udah berangsur baik. Sakit masih ada, suara masih bindeng, tapi udah nggak gitu ganggu aktivitas. Puji Tuhan hasil PCR kemarin dari istri saya dan juga Pauline itu negatif ya. Jadi sementara saya akan isoman dulu sampai nanti hasil PCR saya negatif. Sedih sih harus pisah sama keluarga ya, tapi apa boleh buat demi kepentingan bersama. Sebenarnya saya harusnya istirahat lebih banyak lagi ya, supaya sembuhnya juga lebih cepat. Tapi saya nggak betah. Mungkin karena akhir-akhir ini saya juga udah terbiasa banyak kerja ya. Jadi kalau disuruh santai-santai istirahat malah nggak bisa. Makanya biar lebih produktif, sekalian aja saya bikin video ini nih. Salah satu video yang paling banyak Sobat Maya request. Yep, bener banget. Video tentang bagaimana saya melakukan trailing stop di saham-saham IPO. Sebenarnya fitur yang saya gunakan ini nama aslinya itu bukan trailing stop ya. Kebetulan saya pakai Panin Sekuritas dan di Panin itu namanya bukan trailing stop, tapi conditional order. Menurut saya sebenarnya fitur ini nggak terlalu canggih sih, tapi sesuai dengan kebutuhan saya, terlebih untuk trailing stop di saham IPO. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan ataupun saya akan sharing kepada Sobat Maya ya, step by step caranya memasang trailing stop di saham IPO. Jadi kalau misalnya arahnya nggak kebongkar, itu barang ataupun saham IPO-nya tetap kita keep nih. Jadi cuannya itu bisa terus jalan. Bagi yang penasaran dan pengen tahu caranya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, jadi bagi Sobat Maya yang belum tahu, secara sederhana saham IPO itu adalah saham dari sebuah perusahaan yang baru pertama kali listing di bursanya kita. Banyak yang bilang bahwa jangan beli saham IPO karena susah dianalisa. Fundamentalnya belum jelas, teknikalnya apalagi, wong candle-nya aja belum ada. Tapi menurut saya, untuk momentum jangka pendek, justru saham IPO ini lebih gampang untuk dianalisa. Dan tentunya bisa memberikan kita cuan yang lebih gampang. Tentunya kalau misalnya kita nggak greedy. Di sini saya bicara tentang momentum jangka pendek dari saham IPO yang kita beli di pasar primer ya. Bukan hold dalam jangka waktu panjang, apalagi belinya di pasar sekunder. Kita ambil contoh saham Buka. Banyak banget orang yang mengutuk saham satu ini. Jangan beli lagi saham IPO, nanti kayak Buka. Bukannya cuan malah jadi bocuan. Nah, bagi Sobat Maya yang udah lumayan lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya, malah saya tuh cuannya lumayan dari saham Buka. Gimana nggak cuan? Penjatahannya dapat banyak. Lalu di hari pertama juga arah. Dan di hari kedua sempat arah sebelum kemudian dibanting. Bukannya kalau kita beli pada saat IPO, itu kita udah cuan banyak ya, kalau dibungkus. Nah, yang jadi masalah adalah banyak yang greedy dan ekspektasinya itu terlalu tinggi terhadap saham Buka. Sampai-sampai ada yang borong banyak di harga arah di hari kedua dan bilang hold forever. Kita lihatnya future value dan lain sebagainya. Gak tahu ya. Tapi bagi saya yang udah 9 tahun di bursa, saya tuh punya pengalaman. Lebih baik kita tuh cuannya sedikit demi sedikit dikumpulin daripada menunggu jackpot yang nggak tahu kapan datangnya. Bahkan bisa jadi bukannya dapat jackpot, malah cuan yang belum direalisasikan tadi kemudian berubah menjadi loss. Itu sering banget terjadi. Nah, tadi adalah salah satu contoh saham yang dikutuk nih karena harga sahamnya turun terus. Padahal untuk momentum jangka pendek ternyata memberikan cuan. Nah, tapi ada nggak sih saham IPO yang dari awal tuh udah kasih kita loss? Ada ya Sobat Maya, dan saya sendiri juga kena. Sahamnya adalah GTSI. Padahal di video pembahasan saya yang ini, saya udah jelasin ya bahwa ada potensi loss sampai 100%. Tapi saya masih tetap bandel, tetap ikutan IPO-nya. Ya udahlah, saya terima konsekuensinya dan belajar dari pengalaman tersebut. Nah, back to topic, saya akan sharing kepada Sobat Maya bagaimana cara saya melakukan trailing stop di saham IPO. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Sobat Maya. Yang pertama adalah sahamnya harus di posisi arah terlebih dahulu.
Lalu yang kedua, conditional order ataupun trailing stop ini menggunakan indikator volume. Oke, jadi berikut adalah contohnya. Ini adalah kondisi Net TV di hari Jumat ya, jam 9.17. Ada antrian di harga ARA itu sebesar 1,5 juta lot. Nah, karena saya nggak mungkin pantengin saham Net TV ini terus-terusan, makanya saya pasang trailing stop aja. Jadi ketika ARA-nya itu kebongkar, saya akan langsung pasang sell di Net TV ini. Jadi langsung aja kita ke aplikasi Panin ya. Nah, untuk pilihan conditional order, kita bisa pilih menu, terus orders, lalu pilih conditional orders. Lalu kita pilih yang tanda tambah itu untuk membuat conditional order ataupun trailing stopnya. Nah, lalu kita ketik ataupun pilih saham yang ingin kita pasang trailing stop. Dalam kasus ini Net TV ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian order itu kita pilihannya mau buy atau sell. Tentunya untuk trailing stop ini kita pilih sell ya. Lalu untuk price itu adalah harga di mana kita mau menjual. Kalau mau aman, kita bisa pasang harganya itu 9 tick di bawah harga ARA. Contohnya di sini saya set untuk pasang harga jualnya di 396 ya. Tapi jangan khawatir dulu, kalau misalnya nih kita walaupun udah pasang di 396 dan ARA-nya itu kebongkar, kalau misalnya masih ada antrian di atas 396, itu kita akan tetap terjual di atas antrian 396 itu. Jadi nggak otomatis di 396. Dan perlu diperhatikan, jangan pasang harga jualnya itu di atas 9 tick di bawah harga ARA ya. Justru jangan. Misalnya nih Sobat Maya mau aman nih, ya udahlah supaya kejual, saya pasang harganya itu 12 tick aja nih di bawah harga ARA. Nah itu jangan ya, karena rentan banget ditolak ataupun di reject oleh sistem. Jadi maksimal 9 tick aja ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang di bagian volume, yang ini ya, volume yang atas, itu adalah jumlah lot yang ingin kita jual. Karena di sini saya ada 35 lot, maka saya akan jual semua jika ARA-nya kebongkar. Lalu di bagian condition, itu ada date and time, lalu ada price and volume. Kalau untuk trailing stop saham IPO, kita pilih yang price and volume. Nah, di bagian price itu ada 3 pilihan ya Sobat Maya, yaitu last done, best bid, dan juga best offer. Nah, kita pilih yang last done. Lalu untuk yang indikator yang di sini, kita pilih yang lebih kecil sama dengan. Lalu di bagian paling kanannya, itu kita isi dengan harga ARA saat itu. Nah, sampai di sini penting nih Sobat Maya. Jika Sobat Maya stop conditional ordernya sampai tahap ini doang, otomatis trailing stopnya itu akan gagal karena saham yang Sobat Maya miliki akan langsung terjual saat itu juga. Kenapa? Karena kondisinya udah langsung terpenuhi saat itu juga. Makanya kita perlu menambahkan volume sebagai kondisi tambahan. Nah, ini penting ya Sobat Maya. Di tulisan yang non ini, kita klik, lalu kita ganti dengan best bid. Ingat, ini penting banget ya Sobat Maya. Jangan sampai ketinggalan dan isinya itu non doang. Ini benar-benar harus diperhatikan. Karena saya udah pernah salah sebelumnya. Sobat Maya jangan ulangin kesalahan saya ya. Lalu yang indikator di sini sama ya. Kita isi dengan lebih kecil sama dengan. Lalu untuk yang paling kanan nih ya. Kita isi dengan jumlah lot yang nantinya akan tersisa di best bid antrian ARA itu. Mau tersisa di berapa lot nih, baru ke trigger kondisi yang kedua ini. Contohnya tadi kita udah tahu ya, bahwa antrian ARA di Net TV saat ini ada 1,5 juta lot. Jadi nantinya jika ada bantingan, kita pengennya langsung bisa jual nih. Contohnya, misalnya tiba-tiba ada bantingan, terus pas antriannya sisa 500.000 lot, kita pengen trailing stopnya ini aktif dan kita bisa langsung buang kiri. Maka di volume yang ini kita tinggal isi 500.000. Kalau udah, kita tinggal pencet create. Lalu akan muncul preview ordernya ya. Cara bacanya gini Sobat Maya. Akan dilakukan penjualan di harga 396 sebanyak 35 lot jika terjadi kondisi yang memenuhi. Yang pertama adalah harga terakhirnya itu di ARA, which is di sini adalah 412. Dan yang kondisi kedua adalah antrian di bid itu sisa 500.000 lot. Nah, jika udah sesuai keinginan, maka tinggal pencet create. Setelah itu akan muncul list orderan kita di bagian conditional order.
Bisa Sobat Maya lihat sendiri ya, bahwa kondisinya saat ini orderannya itu aktif, tapi belum tereksekut. Akan tereksekut jika telah memenuhi dua kondisi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya trailing stop saya untuk saham-saham IPO. Dengan trailing stop ini, jika arahnya itu nggak kebongkar, maka saya akan mendapatkan cuan maksimal di saham IPO. Contohnya kayak kemarin di saham ADMR ya, lumayan dapat jackpot. Urusan dia mau naik lagi, nggak apa-apa. Yang penting saya udah cuan dan saya tuh udah membatasi resiko yang mungkin aja saya terima kemudian. Oh ya, untuk settingan trailing stop tadi, saya tuh udah coba berkali-kali ya Sobat Maya. Dan sejauh ini baru satu kali gagal di IPO-nya Highs. Waktu itu juga bisa gagal karena pada saat arahnya kebongkar, itu benar-benar diguyur parah banget sampai ke bawah, sampai-sampai sistemnya itu nggak bisa ngikutin. Sisanya sejauh ini berhasil dengan trailing stop ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya mengenai settingan trailing stop yang biasa saya pakai di saham IPO. Nah jadi video ini paling banyak kalian request dan janji saya udah terpenuhi ya untuk membuat video tentang trailing stop ini. Apakah kalian ada requestan video yang lain nih? Kalau misalnya ada, tinggalkan aja di kolom komentar ya. Jika nantinya ada waktu dan kesempatan, saya akan coba buat videonya. BTW, kalau misalnya kalian mau daftar panen sekuritas ataupun meraih aset sekuritas seperti yang saya pakai, itu linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Bagi yang terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa cuan bareng-bareng terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.